Jadi ceritanya ini jaringannya kita expand. Anggap saja ini sebuah kantor skala nasional ya. Kita harus lihat petanya lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini absennya. Kita lanjutkan pertemuan desain manajemen jaringan ya. Masih di materi routing statik. Yang kemarin kita sudah lakukan praktek percobaan dengan 2 router. Nah sekarang kita pakai 3 router. Jadi ceritanya ini jaringannya kita expand. Yang namanya jaringan yang bagus itu ya selain connect dan lama juga berkembang. Nah ini kita kembangkan. Jadi jaringan yang baik itu juga bisa dikembangkan. Tidak bertahan atau tidak mentok sampai di situ saja. Ada tentunya kemungkinan untuk jaringan itu diperluas, diperkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya punya studi kasus seperti ini. Kita punya jaringan antar kota di 3 kota ini. Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Masing-masing kota punya LAN jaringan sendiri. Anggap saja ini sebuah kantor skala nasional ya. Punya 3 cabang di 3 kota besar ini. Masing-masing kantor punya jaringan LAN, masing-masing punya jaringan LAN, dan ini harus saling terhubung gitu ya. Masalah terhubungnya pakai apa, mau pakai media wireless atau pakai fiber optik itu tidak masalah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana cara menghubungkan mereka bertiga gitu kan. Nah silakan nanti digambar dulu 3 buah router ini, 3 buah jaringan ini sudah saya siapkan simulasi IP-nya. Jadi antar jaringan antar kota sudah ada IP-nya. Kemudian dari setiap kota juga ada IP ke kliennya masing-masing ya. Silakan kerjakan dulu pakai paket tracer. Kalau gambarnya sudah oke, lalu kita config bareng-bareng kayak kemarin. Yang tadinya kalau kemarin itu cuma di 2 lokasi, sekarang jadi 3 lokasi. Nah, pasti kalau semakin banyak lokasi atau semakin banyak router, settingannya akan bertambah gitu ya, karena kita masih menggunakan metode routing statik. Ya, dimana cara routingnya, cara menghubungkannya itu masih murni menggunakan admin yang nyeting. Jadi belum mesin. Jadi ini admin yang mengendalikan. Ini mau dilarikan kemana, lewat mana, itu admin yang mengendalikan. Nanti kita bahas lagi, kita sambil review pertemuan yang kemarin routing statiknya dengan cara baru, bukan cara baru, caranya masih sama tetapi kasusnya yang kita kembangkan. Oke, siap, silakan dikerjakan dulu untuk latihan hari ini ya, monggo. Ya kita kerjakan sekarang di paket tracer ya, kita ambil 3 buah router sekarang. Ini sama seperti gambar yang tadi di papan tulis. Kita siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Yang terakhir kita hubungkan kabelnya. Jadi kabel itu posisinya terakhir. Justru kita harus siapkan perangkatnya dulu, jangan siapkan kabelnya. Perangkatnya kita tata dulu. Ya, kita hubungkan setiap kotanya dulu dengan LAN-nya masing-masing. Nanti baru kita hubungkan antar LAN-nya, antar kotanya. Ya. Oke. Nah, ini sebelum kita hubungkan LAN antar kota, biasanya saya akan memberikan penanda dulu. Kita kasih identitas untuk setiap routernya ya. Jadi yang di sini router Jakarta, saya kasih kode JKT. Yang tengah itu di Semarang, yang paling ujung kanan itu Surabaya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan hubungkan antar kota, dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Surabaya, baru kita tarik kabelnya. Ini. Ya, oh ya. Untuk router yang di tengah, ketika kita pasangkan kabelnya dari Semarang ke Surabaya, karena ini ternyata Semarang Jakarta bisa, Semarang ke Surabaya nggak bisa, ada error, the kabel cannot connect.
to the pod, karena secara default satu router itu hanya terdapat 2 interface Ethernet ya. Kalau kita butuh lebih harus kita tambah. Ini kita masuk dulu ke router Semarang. Kita akan nambahkan modul. Ini kita matikan dulu powernya dimatikan. Nah, terus kita tambahkan modul apa namanya? Nah, boleh pakai kabel konsol, ini nggak apa-apa. WIC 2T ya, boleh. Ya, sana. Karena interface-nya WIC 2T, yang di sebelah kanan juga harus sama WIC 2T juga. Taruh di sini, nyalakan lagi. Nah, ini nanti bentuk kabelnya agak beda sendiri karena dia pakai kabel serial. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nggak masalah, sebenarnya nggak ada masalah antara kabel yang satu serial, yang satu LAN. Yang penting antar perangkat ini bisa saling terhubung nanti, ya. Kalau bentuk kabel yang di sebelah sana pakai FO, sini pakai apa namanya kabelan, nggak ada pengaruh, nggak ada masalah, ya. Karena kita tidak fokus di infrastruktur, kita fokusnya bagaimana jaringan antar kota ini bisa terhubung, gitu kan. Oke, setelah seperti ini kita kasih label dulu. Ini IP-nya 192.168.1.1, 192.168.1.2. 2.1 yang di Semarang ke arah Surabaya, kemudian dari Surabaya yang ke arah Semarang 2.2. Oke, seperti ini. 10.001 untuk klien yang ada di Jakarta, 10.00.2, 11.00.1 yang di Semarang, sini 11.002. Kelihatan ya? Di papan tulis kelihatan ya? Gimana? Nggak jelas? Hah? Yang mana? Oh, yang kabel ini. Oke, yang kabel ini. Bentar, saya selesaikan dulu IP-nya. Kabel ini ya. Semarang ke Surabaya. Oke, saya ulangi. Oke, lihat baik-baik di depan cara menambahkan interface. Jadi ini kan begini ceritanya. Satu router itu hanya sebenarnya default punya 2 buah Ethernet. Ya, ini. Ya. Sorry, ini yang kuning, ini sama ini. Nah, padahal itu sudah dipakai. Ya, Semarang itu sudah dipakai ke arah mana ini? Jakarta dan turun ke kliennya. Jadi ada 2 ini. Ya. Nah, sedangkan yang ke arah Jakarta dia sudah nggak ada. Nah, harus kita tambahkan. Ini Anda matikan dulu. Ini kan posisi nyala. Ini matikan. Cari WIC 2T. Ya, routernya bentuknya seperti ini kalau di tempat saya. Anda menyesuaikan aja. Kalau nggak ada gitu ya beda berarti jenis routernya. Nah, kalau gambarnya beda, routernya pakai tipe berapa? 1941. Sebentar. Ya ini 1941, betul. 1941. Yang paling kiri sendiri. WIC 2T ada di sebelah kiri ini, modul. Ada? Putih-putih mana? Ini kan gini loh caranya, ini digeser ke sini. Nah, di-drag, ditemplate ke, ya. Udah, kalau udah jangan lupa dinyalakan lagi routernya. Ya. Ditarik. Kan tadinya ini masih hitam toh. Lihat ya, lihat. Ini masih hitam kan? Ditarik ini. Tarik, cemplungkan ke sini. Taruh. Nah, kalau udah nyalakan lagi.
Ya, kalau sudah itu kita tarik kabel. Nah, karena WIC2T itu jenis serial, ya kabelnya juga kabel serial. Nanti bentuknya seperti ini. Kok beda Pak dengan yang di sebelah kiri? Ya memang beda, itu menyesuaikan bentuk interface-nya. Ya, karena yang di sebelah kiri Jakarta ke Semarang itu pakai LAN. Kalau yang Semarang ke Surabaya pakainya serial. Ya. Ini simulasi seperti ini. Meskipun kalau dalam prakteknya ini sebenarnya nggak mungkin karena jarak sejauh itu nggak mungkin pakai kabelan. Harusnya kabel FO itu. Nah, routernya pun nggak pakai router yang ini. Router yang ada modul FO-nya. Ya. Oke, sampai sini. Ya. Silakan dilanjutkan dulu sampai di sini. 011 apa 101 gitu kayaknya. Diaktifkan aja default label portnya. Di option reference di close dulu. Option reference always show port label. Ya, kelihatan toh? Oke, untuk mempermudah ini kita masuk di port berapa, aktifkan saja port labelnya ya. Gini. Option preference always show port label. Nah, ini baru kelihatan. GI01, GI01, SE010, SE010. Supaya kelihatan ininya. Nanti pas ngonfig lebih gampang. Kalau sudah PC-nya dikasih IP dulu semua. Ya. Sudah semua? PC sudah? Mana? Nah, itu nanti pakai CLI aja kita. Nanti bareng-bareng. Yang mana? Terus yang belum yang mana? Yang belum yang 0,1 Pak. Ya, data dikasih. Masa? Apa itu overlap? Berarti sudah pernah ada. 1T2 kan sebelah kanan di Surabaya. Itu kamu posisi di mana? Ini Pak, di sini Pak, Jakarta Pak. Ah, sebentar. Ada yang kurang salah ini. 1.1 di mana posisinya? 1.1 di sini Pak. Nah, itu salah. Oh. Itu bukan 1.1 harusnya. Karena bawahnya itu pakai 10. 10.001 sama 10.002, harusnya yang atas bukan 192 tapi 10 juga. Ya sebentar. Yang ini kan belum kasih IP toh. Ini kan IP satu jaringan dengan ini. Lah ini IP-nya berapa? Ya harus satu jaringan juga dengan ini. Misalnya berapa? 10 0 0 254 ini misalnya. Ya kan? Yang sana sama. Karena ini 11 0 0 254. Misalnya seperti itu. Ya, harus sesuai dengan jaringan yang terhubung langsung. Yang di sini berarti berapa? 12 0 0 254. Misalnya gitu. Ya. Oke, saya akan coba juga di pakai tracer ini. Sudah bisa ya? Oke. Sekaligus gateway-nya ya. Kalau di PC gateway-nya dikasih sekalian. 10 0 0 254 gateway-nya. Ini ya. Ini posisi saya di PC-nya Jakarta. Selain IP sama subnet mas, default gateway-nya harus diisi juga supaya dia bisa naik ke atas. Oke, kita siapkan dulu.
Oke, udah. IP-nya sudah dipasang semua. Kalau sudah, saya akan masuk ke settingan router ya. Karena routernya ada 3. Sebenarnya settingannya hampir sama semua, kecuali ada 2 router yang berbeda karena kabelnya pakai kabel serial. Nanti ada satu perintah khusus untuk kabel serial itu. Kita mulai dari yang router Jakarta dulu ya. Seperti biasa, saya akan membiasakan pakai CLI. Bentar, ini fontnya saya besarkan dulu. Ya, kita mulai dengan no. Perintahnya apa untuk pertama kali? Enable ya, atau ENA. Lalu conf T atau config terminal. Nah, kita awali dengan memberi identitas router supaya kita nggak bingung nanti pada saat kita nyeting ini routernya siapa. Karena defaultnya si router ini namanya masih router semua ya, seperti ini. Jadi namanya masih router semua. Ini kita kasih hostname dulu, hostname ya. Nah, kita ada di router Jakarta, kita kasih nama hostname JKT, sehingga nanti namanya akan menjadi JKT seperti ini ya. Setelah ini baru kita masuk setting IP satu persatu. Kita mulai dari IP LAN dulu. IP yang LAN itu IP ke bawah, IP lokalnya ya. Kita di sini terlihat LAN-nya itu ada di gig 0/0 atau GI00. Kita masuk ke perintah interface GI00 ya. Kita beri IP dengan perintah IP ADDR ya, 10.0.0.254. Subnet masknya kita masih pakai default 255.0.0.0 ini ya. Jangan lupa kita nyalakan interface-nya karena ini masih merah ya. Ini masih merah. Kita nyalakan dengan perintah no shut. Nah, tunggu sebentar sehingga 2 sisi antara router dan switch nyalanya hijau semua. Ini sudah hijau di router, nanti switch akan menuju ke hijau. Oke, kita enter. Oke, sudah di IP untuk lokal atau LAN-nya, kita beralih ke IP yang dari router ke router Jakarta ke router Semarang. Interface kita langsung saja tanpa perlu exit, nggak apa-apa. GI 0/1 ya. Kita beri IP sama perintahnya IP ADDR. Dia IP-nya 192.168.1.255.255.255.0. Terus kita no shut. Dah. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti ya. Jadi sampai di sini yang tadi kita lakukan barusan adalah basic setting atau pengaturan dasar router. Ya, terdiri dari pemberian hostname, kemudian pemberian IP dan menyalakan interface. Oke, silakan dikerjakan.
mulai dari username, interface, IP address, no shot, kemudian interface, IP address, no shot. Ya, interface 0 itu kan yang 10.0.0.254 gitu Pak. Yang 01 itu berarti 1.1 kan Pak? Ya, 1.1. Nah, oke Pak. Habis itu yang bagian Semarang Pak. Bagian Semarang kan yang 0 sama 0-nya 11. Yang 01-nya itu 2.1 Pak. Betul. Itu yang 192.1.2 itu nggak kepake ya Pak ya? Kepake dong. Gimana Pak? Nah, kamu lihat gambarnya. Ini Pak. Yang ini sebelah sini itu 1.2. Makanya ini dikasih label kalau pengen gampang. Aku kasih label ini labelnya. Nah, klik. Nah, bu ketik situ. Nah, itu ketik. Nah, 168 1.1. Ya. Wes, lah lawannya kan ini belum ada IP-nya. Ini G01 ini loh. Enggak, ini digeser bisa kok. Ini Pak, yang 01 ini Pak. Ya kan? Coba. Iya. Oh, bingung. Ya, Ini gambarnya dirapikan. Ini loh, saya terlalu ngepet ini. Jadi kan tak suruh gambar dulu sebelum disetting, termasuk memberi label. Terus yang ini 192 atau 68 1.2. Udah. Ya. Geser yang itu. Nah, ini Pak. Ini kan punyanya ini. Ya. Ini satu pasang, ini 11, ini 12. G01, G01. Yang G00 berapa? 10 tadi itu toh. Iya Pak. Nah, ini di 10 0024. Nah, oke. Terus yang ini sekarang ini sama sana. Nah, oke, terus tuh, 2.1 berarti Pak. 2.1. Oke. Ya sambil absen. Oke, oh berarti ini. 2.2. Terus apa lagi? mana Pak? 00 yang bawah. Itu dari 12. Nah. Oke Kak, oke Pak. Nah, kamu nyetingnya ngikuti gambar ini. Oh, ini 01 pakai IP ini. Ini 00 IP-nya ini. Yang Semarang 01 ini, 00 ini, S001 yang itu tadi. Jadi di 01 ini bener Nah, dicek sama gambarnya. Ya. Iya Pak. Jadi saudara-saudara, kita punya gambar, punya diagram topologi ini sangat penting. Ya. Sebisa mungkin dibuat seenaknya, senyamannya untuk kita bekerja. Ya. Nanti di lapangan settingnya pun gitu. Ketika kita menghadapi alat beneran yang namanya router beneran yang berat itu dengan kabel yang panjang bergulung-gulung, ya kerja kedepannya harus juga lebih enak. Kita punya map, ada gambarnya, kasih label. Oh, ini IP-nya sekian, nih IP-nya sekian. Begitu juga setelah kabelnya dipasang juga dilabeli, ya. Oh, ini kabel ke arah mana, ini kabel ke arah mana. Bagi yang sudah, saudara-saudara, ya, kalau IP-nya sudah disetting semua, saya yakin ini sudah connect, ini connect. Tetapi sebenarnya konektivitas ke antar kotanya, antar routernya masih belum terjadi, belum bisa terjadi atau belum berhasil. Kita masih harus membutuhkan routing statik. Formatnya adalah IP root, ya,
network destination, subnet mask destination, spasi gateway. Ya. Contoh, kita ada di Jakarta, berarti perintahnya adalah IP root. Destinasinya mana? Destinasinya ini. Ini yang menjadi destination ya. Nanti ditulis semua di situ. 11.0.0.0, subnet masknya 255.0.0.0, gateway-nya lewat mana? Gateway itu lewat mana? Dari sini ke sana lewatnya mana? Ya, lewatnya pintu masuknya, berarti pintu masuk sananya 1.2, ya kan? Ini kan kita di sini. Ini anggap saja kita udah keluar nih. Masuknya, setelah keluar nih masuknya mana? Ini kan? Ini yang menjadi gateway. Ini di Jakarta, Pak. Ya, di Jakarta. Ditulis berapa kali? Ditulis banyak 3 kali. Karena PR-nya di Jakarta ada 3 tujuan yang harus dipenuhi, ya. Jadi IP root 192.168.2.0. Nah, ini subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya sama, ya. Sana 192.168.1.2. Ya, 2.0 itu kan ini. Ini mau ke sini lewatnya ini. Ini mau ke sini lewatnya ini. Ini mau ke sana juga lewatnya ini. Ya. IP root berapa ini? 12.000 255.000 192.168.1.2. Oke. Ini satu PR yang di Jakarta. Yang di Semarang gimana? Sama, lihat aja tabel ini ya. Tinggal diikuti. Berarti IP root PR-nya 10. Lewatnya mana Semarang? 10 dari sini mau ke 10 kan? 10 itu posisi di sini. Nah, ini yang agak hati-hati kalau kita ada di router yang di tengah-tengah ini. Hati-hatinya adalah menentukan gateway-nya ya. Kita harus lihat petanya lagi. Terlihat di sini ada berapa S dan C, totalnya harusnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang kita perhatikan S sama C saja. L itu sama dengan C soalnya. Ya. Nah, kita yang perhatikan adalah C-nya sama S-nya saja. 5. Sudah imbang. Kalau yang di Semarang, kita cek do show IP root harus juga ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah seimbang. Sekarang yang di Jakarta satu, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5. Nah, setelah routing tabelnya ini seimbang, masing-masing router memiliki 5 buah network ya, baik itu yang terhubung langsung maupun yang remote. Remote itu berarti yang tidak terhubung langsung. Maka setelah ini akan kita tes apakah setiap klien di masing-masing kota bisa menghubungi antar kota yang lain.